Salam, selamat pagi. Shalom. Dan puji Tuhan dan kita yang sempat hadir pada pagi ini dan yang mungkin akan penuh dan boleh isi di tengah di bagian-bagian tengah sini. Nah, puji Tuhan kita dapat hadir di gereja sekali lagi untuk beribadah walaupun di dalam berapa bulan lepas kita adakan kebaktian di gereja, lepas itu oleh sebab kes COVID makin hari makin meningkat dan tidak dikalahkan lagi. Dan puji Tuhan untuk pertama kali untuk Desember kita bersama-sama untuk mengadakan ibadah di gereja. Sebelum kita mulakan kebaktian, mari kita berdiri. Saya ingin pimpin kita di dalam doa. Ada satu semalam waktu sebelum praktis lah. Terkadang kita pikir untuk diri kita kan tidur yang cukup akan memberi kita kekuatan macam itu. Rupa-rupanya satu hari itu saya tidur, tapi petang tuh aku masih merasa letih. Dan saya percaya bagi setiap kita yang hadir pada pagi ini, yang datang dalam keadaan letih, yang datang dalam keadaan yang lemah, kita percaya Tuhan itu adalah sumber kekuatan bagi setiap kita. Ini firman Tuhan di dalam sebuah di dalam Yesaya 40 ayat 9. Dia akan memberikan kekuatan yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tidak berdaya. Dan itu adalah Tuhan kita. Kita percaya pada pagi ini yang datang, yang hadir dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang kamu tidak mampu menjalani kehidupan itu. Kita percaya kita memiliki Tuhan yang memampukan setiap kita. Mari kita angkatkan doa kita, mari kita angkat ucapan syukur kita pada pagi ini. Yes Lord. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Tuhan pada pagi ini Tuhan Yesus kami datang Tuhan dengan ucapan syukur Tuhan. So kami percaya Tuhan Engkau adalah sumber kekuatan kami. Sehingga kan Tuhan pada pagi ini kami dapat bangun Tuhan oleh sebab Engkau Tuhan yang memberi kami kekuatan Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Angkat pujian kita, angkat suara kita. Glory bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Haleluya Tuhan, kita pagi ini kami datang ingin menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Glory bagi Sang Raja. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan pada pagi ini Tuhan, yang datang dalam keadaan yang lemah, yang datang dengan keadaan yang letih Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan sumber kuat kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang memberi kekuatan yang baru bagi setiap kami. Tuhan Yesus, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan, sebelum kami mulakan kebaktian kami pada pagi ini Tuhan, kami serahkan Tuhan setiap pribadi kami yang hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam pujian dan penyembahan adanya kuasa Tuhan yang bekerja di tengah kami. Kami percaya Allah kami Allah yang bertata dalam pujian dan penyembahan. Yes Lord. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Puji nama Engkau Yesus. Ini doakan dalam nama Tuhan Yesus dapat doa. Amin. Amin. Hai, shalom semua. Shalom. Saya percaya setiap kita bersemangat pada pagi ini dan saya ingin membawa kita dalam pujian kita. Haleluya. Come on. Selanjutnya.
karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau
Shalom. God is good all the time. Haleluya, sungguh senang pada pagi hari ini kita boleh sekali lagi bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan. Satu kesempatan yang indah untuk setiap pribadi kita karena sudah beberapa kali ibadah kita dihentikan dan kita beribadah secara online, dan ada baiknya dan ada indahnya, dan lebih indah bila kita boleh berjumpa dengan satu sama yang lain secara live. Kita tahu dia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan juga kita bersyukur untuk worship team pagi hari ini sudah memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Dan kita berikan tepukan untuk mereka. It's not easy di dalam keadaan yang mungkin limited. Kita lihat tidak ada drama kita. Kalau di dalam ibadah online, Pas Tyson boleh main semua alat musik begitu. Tapi secara live only limited kepada satu alat musik, ya. Saya juga senang karena kita dapat bersama-sama dan kita ambil kesempatan, dan saya bersyukur sampai di belakang penuh pada pagi hari ini. Dan juga ada wajah-wajah yang baru yang kita lihat pada pagi hari ini, yang kita akan berkenalan sebentar nanti. Di sebelah sini ada para wanita-wanita hebat. Siapa yang membawa mereka, beri lambaikan tangan. Ya, terima kasih karena membawa mereka bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi pada pagi hari ini, adakah kita siap untuk mendengarkan daripada firman Tuhan? Sudah siap? Haleluya. Jadi sebelum kita mendengar dari firman Tuhan, mari kita pertama terlebih dahulu datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita serahkan ibadah kita serahkan firman ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik, Tuhan, kami datang di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami bawakan ucapan syukur kami. Kami masuk dalam pelantaran Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Pagi hari ini Tuhan, kesempatan untuk kami hadir di tempat ini tidak mau kami sia-siakan Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk mendengar dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan bagi setiap pribadi kami yang mendengar pada pagi hari ini, yang haus akan lawatan Tuhan, yang haus akan jamahan Tuhan. Pagi hari ini Engkau melawat setiap kami. Bahkan hamba-Mu yang berbicara, pakai Tuhan Yesus setiap apa yang akan dikatakan Tuhan, biarlah datang daripada Engkau Tuhan. Setiap firman yang hamba akan sampaikan Tuhan, itu akan meneguhkan kami, menguatkan kami. Amen. Terima kasih Tuhan, waktu ini milik Engkau, berkarya di tengah kami dari awal sehingga akhirnya firman Tuhan kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya, kalau kita melihat di screen tertulis di situ Christmas. Jadi mungkin tahun ini ada hal-hal yang tidak baik yang kita lalui, dan sehingga kita mungkin lupa pada bulan ini adalah bulan Desember, di mana kita selalu merayakan Natal, sesuatu yang istimewa buat setiap kita orang-orang yang percaya. Karena apa saudara? Karena sebut saja tentang Christmas, kenapa kita merayakan Christmas? Apa yang ada di benak pikiran kita? Apa yang kita pikirkan? Nah, ini bukan ibadah online, jadi kalau saya tanya kita boleh respon, ya. Jadi apa yang ada di pikiran kita kalau kita katakan tentang Christmas? Ya, pokok Christmas. Sama seperti semalam saya tanya istri saya, the first thing come in your mind kalau saya sebut tentang Christmas apa? Pokok Christmas, begitu. Ya, dan sebagai orang percaya, secara otomatis pikiran kita juga akan dibagi tahu bahwa kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Christmas itu berbicara tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini yang selalu kita rayakan. Ya, kita tahu bahwa lebih 2000 tahun yang lalu ada seorang wanita melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus through a virgin birth. Dia melalui kelahiran yang virgin birth, ya. Dia melahirkan Yesus di antara banyak-banyak wanita yang ada di sini. Pernahkah Anda berpikir kenapa Anda tidak jealous, ya? Di antara banyak-banyak wanita, Allah memilih Maria untuk melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan minggu lepas, kalau kita masih ingat apa khotbah yang dibicarakan oleh Pastor Tyson, ada yang ikut ibadah online ataupun hanya Pastor Tyson sendiri yang menonton di YouTube, ya? Saya percaya kita ambil kesempatan untuk kita sama-sama menonton ataupun bersama-sama beribadah.
Minggu lepas berbicara tentang kelahiran, tentang ketuhanan Yesus Kristus. Ya, Kristus adalah Tuhan. Nah, jadi bulan ini merupakan bulan Christmas, bulan Natal. Jadi saya juga mau membawa kita berbicara tentang Natal, ya, tentang Christmas. Dan saya percaya kalau kita sudah diberikan kebebasan, kita sudah berjalan ke mall, dan pasti ada di situ jingle bell dan sebagainya. It's about Christmas. Hari ini saya mau membawa kita dalam satu tajuk, kedatangan Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus. Nah, kenapa bukan kelahiran Kristus? Nah, kalau kita sebut tentang kelahiran Kristus, yaitu kalau yang minggu lepas Pastor Tyson berkata bahwa Kristus adalah Tuhan. Jadi kalau saya hari ini berkata bahwa kelahiran Kristus, hal ini mungkin tidak diterima oleh ramai orang. Ya, kalau kita tahu ataupun mungkin orang pernah bertanya kepada kita, bagaimana seorang yang kita panggil Tuhan, yaitu Kristus adalah Tuhan, boleh lahir sebagai manusia? Tuhan tidak boleh diperanakan, Tuhan tidak boleh dilahirkan begitu. Jadi pada pagi hari ini saya membawa tajuk ini, saya ubah sedikit tentang kedatangan Kristus. Saya harap supaya kita juga boleh membukakan pikiran kita. Kenapa saya mau membawakan tajuk ini bersama-sama dengan kita? Orang mempersoalkan bahwa Kristus itu bukan Tuhan, tapi kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Dan kita percaya, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa adanya Tritunggal, 3 oknum di dalam satu pribadi, yaitu di tengah-tengah God, Allah, ada Father, ada Allah Bapa, ada Son, dan ada Holy Spirit. Kalau kita melihat raja ini, saudara, God is Father, God is Holy Spirit, God is Son. Dan reverse juga, Son is God, Father is God, Holy Spirit is God. Tapi Son is not Father, Father is not Son. Bapa bukan anak, anak bukan bapa begitu. Tapi anak, Bapa, dan Roh Kudus adalah satu pribadi, yaitu Tuhan Allah. Ya, jadi ini yang kita paham. Jadi orang seringkali melihat ataupun bertanya kepada kita tentang hal ini. Sama seperti ruang, saudara. Kalau jisim ataupun ruang, yaitu kubik, ya, pasti ada panjang, lebar, dan tinggi, menjadi satu ruang. Tapi kalau hanya ada petak saja, itu gelanggang, ya, bukan ruang. Tapi ada tinggi, ada tiga oknum ini menjadi satu ruang yang ada di tempat ini pada pagi hari ini. Jadi yang pertama, ada 3 hal yang saya mau kongsikan dengan kita, yaitu pertama, kedatangan Kristus ke dunia. Kedatangan Kristus ke dunia. Jadi, tadi kenapa saya katakan kedatangan Kristus, bukannya tentang kelahiran Kristus. Kelahiran Kristus itu betul, tapi saya mau melihat supaya kita memiliki satu persepsi yang betul. Ya, karena di dalam Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ketiga dikatakan begini, yang juga dikongsikan oleh Pastor Tyson juga pada minggu lepas. Kita lihat, pada permulaan sudah wujud firman, dan firman itu bersama Allah, dan firman itu ialah Allah. Dia bersama Allah pada permulaan. Segala-galanya diciptakan melalui Dia. Daripada segala yang wujud, tiada satu pun yang dicipta tanpanya. Jadi pagi hari ini, kenapa saya katakan kedatangan Yesus? Karena dalam ayat firman ini dijelaskan bahwa Dia bersama Allah pada permulaan. He is there at the beginning. Jadi bukan Dia lahir karena Dia tidak ada sebelumnya, tidak. Dia sudah ada, tapi Dia datang menjelma melalui kelahiran sebagai manusia. Jadi ini yang perlu kita paham. Dia bukan lahir karena dulu Dia belum pernah ada. Tapi ayat firman ini berkata, Dia bersama Allah pada permulaan, segala-galanya diciptakan melalui Dia. Nah, sangat jelas bahwa daripada segala yang wujud, tiada satu pun yang dicipta tanpanya. Karena Dia adalah Alpha dan Omega. He is the beginning and the end, the first and the end. Pada yang awal dan yang terakhir. Jadi Dia datang bukan karena sebelum itu Dia tidak ada. Dia ada, tapi datang menjelma sebagai manusia. Jadi Dia memilih
dengan cara menjelma menjadi manusia melalui proses kelahiran. Bahkan di dalam ayat ini kita perhatikan, tetapi apabila sampai waktunya, Allah telah menghantar anaknya yang dilahirkan melalui seorang perempuan di bawah hukum Taurat untuk menebus mereka yang di bawah hukum itu, supaya kita mendapat hak sepenuhnya sebagai anak. Nah, di dalam firman Tuhan ini juga jelas menyatakan bahwa Allah telah menghantar anaknya, sending his son. Bukannya mewujudkan anak itu, tidak, tapi dia menghantar anaknya melalui seorang perempuan yang ada di bawah hukum Taurat. Jadi dia datang untuk menebus mereka yang di bawah hukum itu, supaya kita mendapat hak sepenuhnya sebagai anak. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Bahkan di dalam ayat yang paling terkenal, dan saya percaya semalam saya tanya istri saya juga, dia tidak mau layan saya, apa ayat yang paling famous ataupun ayat yang selalu dihafal oleh semua orang sejak dari sekolah rendah ini, saudara? Ya, betul? Ada, kalau di antara kita yang ada di sini, kalau guru sekolah minggu Anda tidak ajar di sini, boleh angkat tangan. Ya, bahkan setiap tahun juga kita melihat hal ini dalam Yohanes 3 ayat 16. Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan mendapat hidup kekal. Dikatakan di situ menganugerahkan anaknya yang tunggal. Maksudnya dia sudah ada, so he's giving the only son yang dia ada. Ya, dia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini adalah alasan kenapa Yesus mau datang ke dunia, yaitu dia datang ke dunia, Kristus datang ke dunia untuk mengekspresikan, untuk menyatakan, untuk membuktikan kasih Allah kepada setiap pribadi kita. Action speak louder than words. Jadi bukan hanya dia kata I love you, tapi dia membuktikannya dengan memberikan anaknya satu-satunya, Yesus Kristus, supaya kita memiliki satu kehidupan yang kekal. Nah, di dalam musim Christmas ini kita selalu berkata Christ is the reason for the season. Kristus adalah alasan untuk musim ini. Itu betul, saudara. Tapi pagi hari ini saya mau bagi tahu kita juga, it's not only Christ, but we are the reason for this season too. Ya, kita juga adalah alasan untuk musim ini. Karena Yesus datang bukan hanya untuk melawat dunia, hanya untuk melihat pokok-pokok tumbuhan dan ciptaannya, tapi dia datang untuk saya dan saudara. Dia datang untuk saya dan saudara supaya kita memiliki hidup yang kekal. Jadi kita adalah alasan. We together are the reason for this season too. Ya, karena Yesus datang untuk saya dan saudara. Jadi kedatangan ini sangat-sangat penting bagi setiap pribadi kita, supaya kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu yang pertama, kedatangan Yesus ke dunia. Dan minggu lepas sudah dijelaskan lebih panjang oleh Pastor Tyson. Kristus adalah Tuhan, kita boleh tahu melalui kelahirannya. Tapi saya tidak akan lebih panjangkan lagi di situ, karena saya percaya kita sudah jelas akan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jadi saya teruskan dengan poin yang kedua, yaitu kedatangan Kristus ke dalam hati kita. Nah, Natal sudah semakin hampir, tapi persoalannya, adakah Yesus mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kita? Kita mungkin sudah lama hidup sebagai orang Kristen, dan Natal sudah hampir. Dan kita harus renungkan persoalan ini. Adakah Yesus Kristus sudah mendapat bahagian yang terbaik, ataupun mendapat tempat yang terbaik di dalam hati setiap pribadi kita? Dan jika Anda mungkin tidak pernah merayakan Christmas, mungkin tidak pernah mengundang Yesus dalam hidup saudara, saya tanyakan kepada kita, adakah kita mau ataupun sudah mempersiapkan tempat yang terbaik untuk Yesus datang ke dalam hati kita? Preparing the best place di dalam hati kita untuk kita menerima Tuhan kita Yesus Kristus. Orang lain mungkin berkata, ataupun kita pernah berkata, bahwa Tuhan ada memerhatikan kita dari atas. He is watching us. He is watching us from heaven.
Dia memerhatikan kita dari surga. Saudara, saya mau kita melihat hal ini bahwa Allah yang kita sembah itu bukan hanya melihat kita dari surga. He's watching us from far, daripada jauh. Tapi Dia ada di tengah-tengah kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Sebab itu Allah memberikan Yesus hadir di tengah-tengah kita, karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Bahkan pada pagi hari ini Dia ada di tengah-tengah kita. Saudara merasakannya atau tidak, He is here in the midst of us. Ya, di tengah-tengah kita Dia hadir, karena Dia adalah Allah Immanuel. Jadi apa respon kita jika kita tahu bahwa Allah yang luar biasa itu, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dalam setiap perjalanan kehidupan kita Dia ada. Apa respon kita? Kita hanya memerhatikan, kita hanya menunggu, atau bagaimana? Kita harus mengambil respon. We have to invite Jesus into our life. Kita harus mengundang Yesus ke dalam hati setiap pribadi kita. Seperti yang saya katakan tadi, Yesus datang, Kristus datang ke dunia untuk mengekspresikan, untuk membuktikan, menyatakan kasih Allah kepada setiap pribadi kita. Next. Apakah saudara tahu betapa besarnya kasih Tuhan, betapa besarnya kasih Allah buat setiap pribadi kita? Kita perhatikan ayat ini dalam Efesus pasal yang ke-17, 3 ayat 17 sehingga 19. Doa surat Paulus kepada orang di Efesus juga menjadi doa saya pada pagi hari ini bagi setiap pribadi kita. Semoga Kristus mendiami hatimu. Semoga Kristus mendiami hatimu melalui iman, dan kamu setelah berakar umbi dalam kasih akan mengerti bersama semua orang saleh betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan mengetahui kasih Kristus ini yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia, sehingga kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ini menjadi doa saya pagi hari ini saat kita mendengarkan firman Tuhan ini. Semoga Kristus mendiami hati setiap pribadi kita, dan kita mengerti dan kita tahu betapa besarnya, lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Allah, kasih Kristus buat setiap pribadi kita, dan kita akan dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu janji firman Tuhan. Jadi sejauh mana kasih Tuhan, sejauh mana Allah mengasihi kita, how far is His love, how big is His love? Jawabannya adalah selama-lamanya, forever. Allah mengasihi kita bukan hanya hari ini, tapi His love for us is forever. Kasihnya bagi kita selama-lamanya. Tuhan mengasihi kita dari awal sehingga akhir. Nah, Dia sendiri adalah Alfa dan Omega. Tidak ada satupun yang boleh memisahkan kita dari kasih Allah. We are inseparable. Ya, kita tidak akan terpisahkan oleh kasih Allah. Jadi jangan pernah berkata bahwa God never loved me. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, untuk Natal tahun ini kita sadar dan kita tahu bahwa Allah mengasihi kita forever. Lebar dan panjangnya kasih Tuhan tidak terjangkaukan di situ. Dikatakan tidak terhitungkan. Jadi sejauh manapun kita pergi, ketika kita hilang dari radar, seperti kalau kapal terbang hilang dari radar, maksudnya mereka tidak mungkin akan terhempas dan sebagainya. Tapi sejauh manapun kita pergi, kita tidak akan pernah hilang dari radarnya kasih Tuhan. Because God's love is so wide. Dimanapun kita seperti kapal terbang, kita tidak akan pernah tersasar dari radar kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu sangat luas, tidak terhitungkan dan tidak terjangkaukan. Dalamnya kasih Tuhan tidak dapat kita selami. Kalau kita mau mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan, kita tidak akan boleh menyelami hal itu. Ada lautan yang paling dalam sekalipun tidak akan pernah kita boleh selami melangkaui kasih Tuhan, melampaui dalamnya kasih Tuhan bagi setiap pribadi kita. Karena Allah kita, Dia tidak mencari orang-orang yang di atas. Dia tidak mencari orang-orang yang berjaya. Dia tidak hanya mencari orang-orang VIP dan mengabaikan kita orang-orang yang teraniaya. Tetapi Dia tetap ada meskipun dalam keadaan kita yang paling bawah. Meskipun keadaan kita hancur, meskipun kita lemah,
When we have nothing, our God always love us. Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi dia bukan hanya datang untuk orang menteri-menteri ataupun untuk pemimpin-pemimpin gereja, tidak. Dia datang untuk setiap pribadi kita. Jika saudara di dalam keadaan yang lemah, yang seolah-olah tidak ada harapan, remember, Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan tetap berkata bahwa aku mengasihi engkau dan aku mau membawa engkau lebih tinggi. Aku mau mengubahkan hidupmu. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Tingginya kasih Tuhan tidak dapat kita ukur. Tinggi-tinggi langit ini saudara, tinggi lagi kasih Tuhan. Kalau ada orang dunia berkata tinggi-tinggi gunung Kinabalu, tinggi lagi cinta sama kamu, kasih Tuhan kita lebih tinggi daripada langit yang tinggi ini. Sangat tinggi sehingga di dalam setiap apapun keputusan yang salah yang kita lakukan. Kalau hari ini kita melakukan kesilapan, keputusan yang bodoh, mungkin ada kegagalan di dalam kehidupan kita melakukan kesilapan, kasih Tuhan kita jauh lebih tinggi daripada segalanya, sehingga dia tahu kita melalui hal yang seperti itu. Because God is above all. Dia ada di atas segala-galanya. Jadi segala kegagalan kita, segala keputusan kita yang mungkin salah, Tuhan tahu dan Tuhan memerhatikan setiap pribadi kita. Bahkan Tuhan berkata, kamu mungkin melakukan kesilapan, tapi saya tidak pernah silap untuk menciptakan engkau. Ya, kita mungkin melakukan kesilapan, tapi Tuhan menciptakan kita itu bukan satu kesilapan. Ya, bukan sesuatu yang salah. Jadi Tuhan mengasihi setiap pribadi kita. Jadi biarlah pada Natal kali ini kita terus mengundang Yesus sekali lagi datang ke dalam hati kita. Tahun ini saudara mungkin bukan tahun yang terbaik. This is maybe not the best year ya yang kita pernah lalui, yang kita pernah jalani di dalam kehidupan kita. Tapi satu yang saya minta bagi setiap pribadi kita, biarlah Tuhan mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kita. He deserves the best place di dalam hati kita. Mungkin hari-hari yang kita lalui bukan yang terbaik, tapi dalam hati kita Tuhan tetap nomor satu, dan biar dia mendapat bahagian yang terbaik. Dia datang bukan hanya ke dalam dunia yang seperti yang saya katakan tadi, berjalan-jalan hanya melihat segala ciptaannya, tetapi biar dia datang ke dalam hidup kita, karena inilah tujuan dia datang ke dalam dunia. Dengarkan baik-baik. Kalau hari ini kita ada pada hari ini, seperti yang kita nyanyikan tadi, kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Saya mau katakan kepada kita ada pada hari ini karena Allah mengasihi setiap pribadi kita. Jadi selagi kita masih hidup, saya mau mengatakan Allah lebih mengasihi setiap pribadi kita. Jangan nanti sehingga kita meninggal orang berkata, because God love you more than anyone else. Tapi selagi kita masih hidup, saya mau kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi setiap pribadi kita. Tuhan mau mengenal kita, dan kita mengenal Dia yang menciptakan dia. Untuk itu dia datang. Dalam banyak-banyak benih, ketika persenyawaan itu terjadi, daripada Bapa kita dalam banyak-banyak benih, kenapa kita yang terbentuk? Ya, di dalam rahim ibu kita, kenapa kita yang terbentuk? Jawabannya karena Allah mengasihi kita. Karena kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mau Tuhan lebih kenal kepada setiap pribadi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia mau mengenal kita personally, dan Dia mau bukan hanya mengenal, tapi memiliki satu relationship, ada sebuah hubungan dengan Tuhan. Karena saya percaya dalam kita mengenali orang lain pun, kalau kita mungkin mencari pasangan hidup kita, mungkin kita mau ada relationship dengan orang itu, maka kita bukan hanya sekadar kenal, tapi belajar untuk memiliki relationship dengan Tuhan, ada hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya memiliki hubungan dengan agama. Karena agama mungkin tidak boleh menyelamatkan kita, tapi Tuhan kita boleh menyelamatkan. Kristus boleh menyelamatkan kita. Satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada kita pada hari ini. Jadi saya mau kalau saya tanya angkat tangan, kalau tidak, jadi saya tahu jawaban saudara. Jadi soalnya dia tidak susah. Berapa ramai di antara kita yang ada di ruangan ini mau masuk surga, angkat tangan? How many of us want to go to heaven? Boleh angkat tangan. Ya ramai saudara. Siapa di antara kita yang ada di sini mau ke neraka, angkat tangan?
Ya, mungkin dalam Bible class ada beberapa orang mau ke neraka, dia mau melewat neraka. Ya, tapi hal itu tidak mungkin terjadi, ya. Hal itu tidak mungkin terjadi. Jadi saya percaya pada pagi hari ini kita sepakat, kita semua yang ada di sini dengan satu hati, dengan satu kata, kita sepakat bahwa kita mau masuk ke surga. Amin. Nah, tidak ada seorang pun tadi yang mengangkat tangan ketika saya tanya mau ke neraka atau tidak. Tapi ada juga beberapa orang yang tidak angkat tangan ketika saya tanya kamu mau masuk ke surga atau tidak. Mungkin dia sedang berpikir, ataupun dia tidak paham, ataupun dia sudah di dunia yang lain, gitu ya. Jadi kita sepakat bahwa kita mau ke surga. Jadi bagaimana mungkin saya boleh mengajak orang, a stranger, masuk ke dalam rumah saya kalau saya tidak kenal dia? Bagaimana saya mungkin jumpa sesiapa yang di luar, masuk rumah, begitu. At least saya tahu dia adalah kawan kepada kawan, ataupun kawan kepada ahli family saya yang lain. Ya, di rumah kami tiba-tiba kami dikejutkan dengan stranger yang berdiri di depan pintu. Karena di rumah kami lupa tutup pintu, dan tiba-tiba ada orang berdiri di tengah pintu, begitu. Kami tidak kenal dia dan kami tidak tahu dia. Kami tidak invite dia. Dia berdiri di depan situ. Kenapa? Gitu. So actually nothing. Gitu. So kita tidak mungkin invite stranger yang mungkin yang tidak kita kenal datang ke rumah kita. Mungkin dia datang hanya melihat-lihat begitu, and then go. Ya. Jadi begitu juga dengan Tuhan kita. Kalau kita mau pergi ke surga, kita harus kenal dia hari ini. We must have a relationship start daripada hari ini. Ya. Jadi Tuhan mau kita mengenali dia pada hari ini, supaya bukan nanti saudara. Dari hari ini kita start belajar mengenal, sehingga kita boleh ke sana. Jadi bukannya kemudian hari baru kita mau mengenali dia. Jadi pada pagi hari ini saya mau kongsikan juga ada satu rahasia kepada setiap pribadi kita. Walaupun rahasia, tapi kita boleh kongsikan dengan orang lain. Kita boleh beritahu dengan orang lain, bukan rahasia personal, tapi rahasia tentang kerajaan Allah. Ya. Jadi rahasia ini baik untuk kita semua. Jadi hanya ada satu yang perlu kita lakukan untuk kita menerima Yesus ke dalam hati setiap pribadi kita. Apa dia? Yaitu kerendahan hati. Tuhan hanya perlukan daripada kita kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati berkata, Engkau adalah Tuhan, saya bukan Tuhan. Kerendahan hati berkata, Engkau boleh menyelamatkan saya tidak boleh menyelamatkan diri saya sendiri. Kerendahan hati berkata, Engkau boleh menjadikan saya indah seturut rupa dan gambar Allah, yang saya tidak boleh lakukan. Jadi saya serahkan segalanya kepada Engkau, because you are my everything. Itu adalah kerendahan hati. Bukan karena saya begini, Tuhan saya begini, jadi saya harus mendapatkan begini, tidak. Tetapi not because of us, tapi karena siapa Tuhan kita, because of who He is. Ya, jadi jangan kita pernah berdebat dengan Tuhan, mengatakan bahwa saya sudah berdoa dari pagi sampai malam, tapi tidak ada apa terjadi. Saya sudah buat begini-begini, kenapa begini Tuhan? Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Itulah kerendahan hati. Saya mungkin lemah, tapi Engkau lebih kuat. Engkaulah yang akan menguatkan saya. Saya orang berdosa, Engkaulah yang mengampuni saya. Itulah kerendahan hati. Mungkin kita merasakan kita hebat, but you are lebih hebat daripada setiap pribadi kita. Itu adalah berbicara tentang kerendahan hati. Jadi Tuhan perlukan kerendahan hati dari setiap pribadi kita, supaya dia boleh mengubah sesuatu, supaya dia boleh bekerja di dalam setiap pribadi kita. Jadi ada sebuah kisah juga di dalam Alkitab, di mana Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di tepi perigi. Di mana Tuhan Yesus, dalam kisah ini saya singkatkan, Tuhan Yesus, kita dapat belajar di mana Tuhan memberikan dia 3 hal. Yang pertama, Tuhan memberikan dia pengampunan akan masa lalunya. Yang kedua, dia memberikan dia tujuan hidup, purpose of living. Dan yang ketiga, Yesus memberikan dia hidup kekal, hidup yang kekal. Jadi this is what we want. Inilah yang kita maukan. Kita mau masa lalu kita diampuni. Kita bukan hidup lagi dibayang-bayangi dengan masa lalu kita yang mungkin ditolak, yang mungkin
dikeji oleh orang, tapi Tuhan mau memberikan pengampunan kepada masa lalu kita, dan Dia mau memberikan kita memiliki satu tujuan hidup, a purpose of living, dan Dia mau memberikan kita hidup yang kekal, eternal life. Jadi biar Yesus pada hari ini datang ke dalam hati kita and do great things in our life. Pagi hari ini saya mau kita berkatakan bersama-sama dengan saya katakan dan kita ulangi bersama-sama dengan saya, katakan, karena Yesus masa lalu saya sudah diampuni. Karena Yesus saya memiliki tujuan hidup. Karena Yesus saya memiliki hidup kekal. Inilah iman kita, inilah janji kita, bahwa kepercayaan kita bahwa Yesus sudah mengampuni kita masa lalu kita. Dia memberikan kita tujuan untuk kita hidup pada hari ini, dan Dia memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Yang ketiga, dua hal yang pertama ini saudara mungkin biasa kita dengar, tapi this is a new normal, this is a new Christmas, dan saya mau katakan kepada kita, bukan hanya berbicara tentang kelahiran Kristus, tapi kedatangan Kristus yang kedua. This is Christmas, our new Christmas. Ya. Yang pertama, Dia datang ke dalam dunia, itu first coming. Yang kedua, Dia datang ke dalam hati kita, supposed to be itu the second coming. Tapi yang Dia datang sekali lagi, kelahiran Dia sekali lagi adalah kedatangan Yesus yang kedua. Nah, mungkin ini sesuatu yang janggal, tapi yang harus kita perhatikan juga, karena Christmas kita tidak lagi hidup di dalam zaman dahulu di mana Yesus datang dan kita receive Dia, joy to the world, dan kita receive Dia pada kita expecting today, kita tidak expecting the first coming of Jesus. Tapi kita sudah hidup lama, and now we are expecting the second coming of the Lord. Yang kedatangan Kristus yang kedua. Ini adalah Christmas yang baru, ya, yang saya mau kongsikan dengan kita. Jadi mari kita perhatikan, sama seperti kedatangannya yang pertama, ya, dimana Dia sudah dinubuatkan, bahkan sejak dari kitab Kejadian sudah dinubuatkan tentang kedatangan Kristus ke dunia yang pertama itu. Bahkan kedatangan Yesus yang kedua juga sesuatu yang sudah dinubuatkan dan harus kita perhatikan. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-15 hingga 17 dikatakan begini. Inilah ajaran Tuhan yang kami sampaikan kepadamu, bahwa pada hari kedatangan Tuhan yang masih hidup, pada hari kedatangan Tuhan yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang sudah mati. Pada waktu itu Tuhan akan turun dari surga dengan satu seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung, dengan sangkakala Allah. Mereka yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian kita yang hidup ketika itu akan diangkat bersama mereka ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa, lantas kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi ini adalah tentang the second coming of the Lord, di mana tentang berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, yang pertama adalah melalui kelahiran, dan ini juga sudah dibuatkan dan kita harus ready untuk hal ini. Jadi dikatakan pada hari kedatangan Tuhan, maksudnya pada hari itu ada satu hari sudah dikatakan, sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Apa yang terjadi pada hari itu dikatakan, yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang mati. Di mana kita ini tidak akan mendahului mereka yang sudah mati. Tapi pada waktu itu Tuhan turun dari surga dengan seruan yang kuat, dengan suara malaikat agung, dan dengan sangkakala Allah. Sebab itu ada lagu Dia, bila sangkakala Allah berbunyi, aku ada. So this is our hope, this is our iman kita, bahwa ketika sangkakala itu dibunyikan, maka kita ada dan kita juga dipilih, diangkat oleh Tuhan. Nah, mereka yang telah mati dalam Kristus, mereka ini yang dibangkitkan terlebih dahulu dari kematian. Dan sesudah itu kita akan bersama-sama dengan mereka diangkat ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Ya, jadi Dia akan datang, tapi Dia tidak akan datang waktu itu Dia tidak akan datang terus memijak kepada bumi, tapi Dia datang di atas awan. Dia datang, ya,
di atas awan. Jadi dia datang di atas awan dan kita diangkat bersama-sama dengan dia. Tapi perhatikan ayat yang terakhir ini. Lantas kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. So this is what we expecting. Kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Seperti mana kita merindukan pada waktu itu kelahiran Tuhan Yesus, demikianlah juga kita merindukan kedatangan the second coming, kedatangan Tuhan kita yang kedua. Jadi jangan kita pernah berkata bahwa tidak ada diberitahu oleh sesiapapun. Tidak ada orang pun bagi tahu saya bahwa Tuhan akan datang sekali lagi. Ataupun kita berkata, oh sebab kita tidak tahu, tidak apa, mungkin saya lebih mati dulu. Tidak. Tapi ini yang perlu kita pertimbangkan. Kita harus lihat bersama-sama apa yang terjadi pada waktu yang pertama, jangan terjadi pada kedatangan yang kedua. Nah, apa yang terjadi saudara? Kita lihat. Ini yang juga dikongsikan oleh Pastor Tyson juga minggu lepas bersama-sama dengan kita. Dia berada di dunia dan dunia telah dicipta melaluinya. Namun manusia di dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada miliknya sendiri, tapi miliknya tidak menerimanya. Jadi itu seperti itu saya katakan tadi, jangan mengizinkan ataupun jangan membiarkan hal ini terjadi sekali lagi. Ya. Di mana dia datang kepada milik kepunyaannya dikatakan, tetapi miliknya tidak menerimanya. Jadi saya mau mengingatkan kita pada pagi hari ini untuk kita bersiap sedia ketika dia datang menjemput kita, kita ready dan kita kenal He is coming and please come together with me. Itu yang sesuatu yang kita nantikan. Bukannya nanti kita akan ditinggalkan dan Tuhan tidak mengenal kita. Ya. Kedatangan pertamanya dia ditolak oleh hotel-hotel ataupun tempat-tempat yang mewah. Dan dia hanya dilahirkan di kandang sapi. Bukan hanya di kandang sapi tapi di dalam palungan. Ya, kalau kita yang ada di kampung kita tahu bagaimana rupa palungan itu. Kalau biasa palungan kami sudah kena gigit-gigit begitu. So demikianlah bagaimana Tuhan kita, Kristus Yesus datang pertama kalinya. Dia ditolak, dia tidak mendapat tempat yang terbaik. Tapi for the second coming, bukan lagi pilihan kita. Dia akan datang. Tapi adakah kita bersedia akan kedatangannya itu? Ini adalah janji. Promise is a promise. Janji adalah janji, bukan janji dicapati. Tapi ketika firman Tuhan itu berbicara, firman itu tidak akan pergi berlalu begitu saja. Segala nubuatan-nubuatan yang sudah dikatakan itu pasti akan terjadi. Kita seharusnya sudah bersedia. Karena kita sebagai orang percaya, ini bukan sesuatu yang kita main tarik tali, tapi kita harus ada firm decision dalam hal ini, bahwa kalau hari ini, kalau saat ini pun dia datang, I am ready. Ya, saya bersedia. Jadi biarlah ketika sudah dinubuatkan, sudah dikatakan kepada kita bahwa dia akan datang, biarlah kita bersedia untuk kedatangannya. Jadi Natal ini adalah berbicara tentang norma baru yang saya katakan kepada kita tadi, bahwa mungkin the second coming is the second coming, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini mungkin bukan sesuatu yang selalu dikongsikan tentang Natal, tapi ini adalah norma baru. This is a new Christmas untuk setiap pribadi kita. Bukan lagi kita menantikan dia datang sekali lagi di Bethlehem, tapi we expecting the second coming of the Lord setiap hari yang kita lalui. Jadi Natal adalah berbicara tentang kedatangan Yesus ke dunia. Natal adalah berbicara tentang kedatangan Yesus ke dalam hati kita. Dan Natal adalah berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Seperti yang dikatakan tadi dalam ayat itu, ketika hal itu pada hari itu sangkakala akan dibunyikan, penghulu malaikat akan berseru. Jadi orang-orang Kristen yang orang percaya yang terdahulu matinya akan dibangkitkan terlebih dahulu. Jadi menurut Alkitab dijelaskan bagaimana hal itu yang terjadi. Kalau kita mungkin pada waktu itu kita mungkin sedang berjalan-jalan di mall, tiba-tiba orang di sebelah kita hilang. Mungkin kita sedang bermain bola sepak dan sebagainya, tiba-tiba orang di sebelah kita hilang, lenyap dalam sekelip mata, seperti one click gitu, sekelip. Kalau sekelip itu sangat cepat, ya sangat laju. Jadi pada saat itu mungkin barulah kita sadar, oh he is coming. Tapi jangan biar sampai waktu itu baru kita sadar he is coming. Karena dalam Alkitab sudah memberitahukan kepada kita,
He is coming for real. Dia akan datang, sesungguhnya dia akan datang. Jadi ini adalah dikatakan tentang pengangkatan. Ya, jadi pengangkatan tidak kebetulan pada hari ini kita akan masih ada Bible study sesi yang terakhir untuk tahun ini, di mana memang tajuk kita juga adalah tentang rapture, tentang second coming of the Lord. Jadi kita bersyukur untuk Brother Tana untuk terus membawa kita di dalam memperhatikan ataupun mengkaji Alkitab, bukan secara satu part tapi secara keseluruhannya, dari Kejadian dan sampai kepada Wahyu, sampai kepada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau lebih tahu tentang hal ini, kita boleh nanti stay sehingga pukul 2 ya, kita akan start untuk sesi Bible class kita yang terakhir, yaitu tentang rapture, tentang pengangkatan ya. Jadi ini sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, dalam Wahyu 22 ayat 7 dikatakan begini, ingatlah, aku akan datang segera. Dikatakan segera. Kalau kita lihat mie segera itu dimasak, mie Maggi cepat dimasak, sedap dimakan. Jadi dia datang segera, bukannya kita sesuatu yang boleh kita tunggu-tunggu. Tapi ini firman Tuhan sendiri yang berkata, ingatlah, aku akan datang segera. Dan dia katakan, diberkatilah orang yang memelihara segala nubuat di dalam kitab ini. Diberkatilah kita kalau kita memelihara, kalau kita percaya, kalau kita memegang kepada nubuatan-nubuatan yang sudah dikatakan, yang dituliskan dalam firman Tuhan ini. Bahkan di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 20 dikatakan, yang bersaksi antara segala perkara ini berfirman, ya, aku datang segera. Yes, I'm coming soon. Tapi bila saudara, tidak ada seorang pun yang tahu bila waktunya Tuhan kita akan datang. Tapi Tuhan berkata bahwa dia akan datang segera. Maksudnya kita harus bersiap siaga 24 jam. 7-Eleven ya. 7-Eleven kan. Ya, 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Kita harus bersedia akan kedatangan Tuhan. Mau kongsikan dengan kita tentang kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, kedatangan Kristus ke dalam hati kita, dan juga kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi pertanyaannya, adakah kita sudah bersedia? Adakah kita sudah bersedia? Ya, jangan macam seperti sedih pula kita kan, aduh dia sudah datang. Adakah kita sudah bersedia akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus? Haleluya. Saya mau kita semua bersedia, dan inilah sesuatu yang saya mau kongsikan dengan kita. Christmas tahun ini bukan hanya tentang kelahiran Kristus, tapi kita merayakan kelahiran Kristus dalam hati kita, dan juga kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang keduanya. Haleluya. Jadi sekian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita serahkan waktu ini sekali lagi ke dalam tangan Tuhan. Saya rindu saudara, because Christmas is about the coming, tentang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi saya rindu kita juga membuka hati kita, membuka setiap pribadi kita untuk menerima Tuhan Yesus dalam setiap pribadi kita. Jika pada pagi hari ini engkau belum menerima Tuhan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, katakan bahwa Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang engkau. Jesus, I welcome you this morning into my heart. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bapa kami yang baik, Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Hamba sudah selesai berbicara, tapi Tuhan, hamba berdoa biar Roh Kudus-Mu terus berbicara buat setiap pribadi kami. Jika ada di antara kami Tuhan Yesus yang belum mengenal Engkau, yang belum mengerti akan Engkau Tuhan, yang mencari Tuhan yang sesungguhnya, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, di tempat ini Engkau Allah Immanuel, Allah yang ada di tengah-tengah kami. Kami mengundang Engkau Tuhan Yesus ke dalam hati kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus mengerti akan kasih Tuhan, bukan daripada apa yang orang katakan, tapi personally kami experience your love. Terima kasih Tuhan.